Ada zikir-zikir yang khusus yang dibaca. Ya, nggak apa-apa kan? Yang penting itu maksurat. Seperti barangkali ada yang khusus Bapak membaca zikir tiap pagi dan petang barangkali ada ya, atau tiap malam. Dan ini juga bagian zikir yang baik. Bapak rahimakumullah, jadi itu yang pertama. Jadi bagaimana cara untuk menumbuhkan keberanian dalam diri kita? Yang pertama, tumbuhkan rasa takut hanya kepada Allah. Itu ada pada surah Al-Anfal tadi apa ayat Al-Ahzab ya, Al-Ahzab ayat 39 ya. Al-Ahzab ayat 39 dan Ali Imran ayat 173. Kemudian yang kedua, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Nah, ini yang kedua ya. Jadi kiat yang kedua untuk menumbuhkan keberanian dalam menegakkan kebenaran itu lebih mencintai akhirat dari dunia. Tapi kalau orang hubud dunianya dominan, ya akan takut. Banyak orang-orang takut menegakkan kebenaran karena sudah dikuasai oleh hubud dunia. Apa? Hubud dunia. Maka kalau kita ingin timbul sifat syaja'ah, keberanian yang agama perintahkan kepada kita, maka hendaklah yang kedua ya lebih mencintai akhirat daripada dunia. Coba lihat para rasul, para sahabat kan kecinta akhirat melebihi di dunia ini. Karena kita tahu dunia sementara, akhirat kekal. Dunia tempat menyeberang saja, akhirat destinasi, tujuan kita kan. Dunia tempat berjuang, akhirat tempat balasan. Jadi maka tidak ada alasan sesungguhnya orang yang beriman mencintai dunia melebihi daripada akhirat. Dan Allah sudah tuntun kita dalam surah Ad-Duha ayat 4 dan Al-A'la. Tadi baca Al-A'la ya. Surah pertama tadi dibaca Al-A'la oleh ibu kita. Itu ada ayat nomor 17-nya. Ya. Kalau Ad-Duha nomor 4. Ya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Itu Ad-Duha ayat 4. Dan akhirat lebih baik dari dunia, kan gitu. Itu kata Allah begitu. Dikaitkan dengan surah Al-A'la ayat berapa? 17. Wal akhiratu khairu wa abqa. Apa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat lebih baik dan kekal abadi. Dunia fana. Kan tidak ada yang kekal dunia ini. Termasuk kita ini sih. Dulu kita lahir ke dunia lemah. Betul Pak ya? Lemah. Nggak bisa merangkak, berjalan pelan-pelan, disuapin, diebohin sama orang tua. Sekarang kuat berjalan. Tapi nanti ada masanya kita lemah kembali sekarang. Lemah kembali dan akhirnya kita meninggalkan dunia yang fana. Itu sunatullah. Nggak bisa mengelak dari itu. Kullu nafsin dha'iqatul. Bapak rahimakumullah, karena itulah maka jangan sampai kecintaan kepada dunia ini melebihi dari akhir. Karena orang kalau sudah hidupnya didominasi oleh kecintaan kepada dunia atau hubud dunia, maka hilang keberaniannya, hilang sifat keberanian. Makanya ada yang disebutkan wahan. Kenapa mendengar wahan? Penyakit wahan, al-wahnu. Kenapa orang itu Bapak sekalian tidak mau berjuang membela kebenaran, ya, berjuang jalan Allah? Karena sudah ada penyakit wahan. Apa wahan itu? Dua cirinya: hubud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Jadi itu wahan namanya apa? Wahan. Jadi kalau orang sudah cinta dunia dan takut mati, maka yang ada rasa takut, tidak punya sifat berani. Padahal sifat itu adalah sifat yang Allah puji, yang Nabi contohkan pada keberanian, menegakkan kebenaran, menegakkan kebaikan atas dasar tadi kan, sebuah kesabaran, kesungguhan dan juga pertimbangan yang matang. Itu namanya syaja'ah.
Maka untuk itu nomor 2 yang harus kita tumbuhkan untuk menumbuhkan sifat berani adalah apa? Lebih mencintai akhirat daripada dunia. Nanti lihat dalam surah misalkan At-Taubah ayatnya 36. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum firu fi sabilillah saqaltum ilal ard araditum bil hayati dunya minal akhir. Ya, fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Nah, ini Allah sampaikan itu di ujung ayat itu, ya. Surah ayat 36 At-Taubah. Surah At-Taubah ayat berapa? 30 berapa ini? 38 kali. Coba dilihat 38. Maaf. 38, ya. Jadi kalau ada orang oleh Allah disuruh untuk berjihad, kemudian dia takut di muka bumi karena kecintaan dunia, ya, takut karena hilang kekuasaan, hilang harta benda, hilang nyawa, Allah sampaikan di ujungnya, ya, fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Jadi kehidupan dunia ini dibandingkan dengan akhirat sangat sedikit, seetik, qalil apa? Qalil, kecil. Makanya ketika Rasul itu Isra Mi'raj, ya, kan luar biasa. Jadi dibesarkan hati dan jiwanya oleh Allah melalui dilihatkannya kebesaran Allah, kenikmatan yang luar biasa di akhirat. Itu gambarannya, Pak, ya. Sehingga dunia kecil sekali. Nah, orang-orang yang lebih mencintai akhirat daripada dunia yang fana ini, itu akan muncul apa? Sifat berani. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, untuk membentuk sifat berani dalam diri kita, mari kita tumbuhkan, yaitu tidak takut mati. Apa, Pak? Tidak takut mati. Itu yang ketiga, ya. Jadi kematian itu jangan diminta dan jangan lari. Pasti datang dia, kan? Betul nggak, Pak? Ayang maut, jangan. Pasti datang maut. Atau juga lari dari kematian, ya takut, ya jangan, karena mati akan datang juga. Maka dalam surah, nanti dilihat surah An-Nisa ayat 78, ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah. Ya, dimanapun kau berada, ya, kematian akan menjemputmu walaupun engkau berada di benteng yang kokoh. Apa? Di benteng yang kokoh. Jadi kalau ada orang membangun benteng-benteng, gedung-gedung yang kuat, kemudian dilengkapi dengan CCTV, ada pengawalan ring 1, ring 2 sampai ring 7 kalau perlu, ya, bodyguardnya gitu, ya, untuk supaya menghalau malaikat Israel gitu kira-kira. Supaya Israel datang terekam oleh CCTV. Tapi kalau sudah datang kematian, tidak bisa itu ayatnya, Pak. Surah apa? An-Nisa ayat 78 dikaitkan dengan surah Al-Jumu'ah ayat 8. Ya, apa, Pak? Al-Jumu'ah ayat 8. Ya, itu juga menunjukkan bahwa ya innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya, dia akan menghampirimu. Makanya kematian itu selalu mengintai kita setiap saat. Saya mengatakan pada kajian-kajian yang lalu bahwa berapa banyak orang yang segar bugar mati tanpa sebab. Ada orang yang sakit lama sakitnya tapi panjang umurnya. Artinya kematian bukan panjang bukan sakit dan sehat. Itu bukan ukurnya, bukan itu. Karena ada juga yang sehat meninggal duluan, yang sakit panjang. Kematian bukan tua muda. Karena ada juga anak muda meninggal duluan.
Orang yang sudah tua renta masih panjang umur. Cucunya meninggal duluan, kakeknya masih panjang umur. Ini kematian. Jadi untuk itulah maka jangan ditakuti kematian itu. Karena dia pasti datang menjemput kita. Yang berbeda cuman waktunya aja lah. Apa? Waktunya saja. Mungkin saya duluan, Bapak belakangan, gitu, atau Bapak belakangan, saya duluan, atau Allah. Yang penting semua kita sebenarnya akan kita calon mayit semua ini, Bapak. Calon mayit semua ini. Ini calon mayit. Makanya banyak orang yang meninggal ketika ceramah. Gitu. Mudah-mudahan tidak hari dia. Gitu. Ceramah meninggal. Ada orang meninggal ketika baca Al-Quran kan. Selanjutnya acara kedua membaca suci Al-Quran. Di depan waktu itu ada acara di Gubernur Jawa Timur kalau nggak salah ya. Ada Bu Khofifah meninggal ketika baca Al-Quran. Yang repot meninggal ketika joget di panggung. Ada yang joget di panggung meninggal. Subhanallah. Itulah kematian. Jadi jangan takut kematian. Karena dia akan datang dengan sendiri. Nanti lihat Bapak sekalian dalam surat tadi An-Nisa ayat berapa? 78. Ketika Khalid bin Walid memimpin pasukan memerangi tentara Romawi. Ini Khalid sudah masuk Islam. Bapak kalau mendengar sejarah Khalid bin Walid itu panglima perang. Setelah masuk Islam dia punya perang yang tak pernah kalah. Sehingga ketika suatu saat beliau memimpin pasukan Jenderal Khalid bin Walid, orang-orang sudah mengatakan, wah kita akan menang, mual eleh. Wah ini Umar mendengar itu sebagai khalifah. Ini udah kultus ini apa? Sudah kultus ini. Akhirnya di tengah-tengah kepemimpinan Khalid bin Walid dicopot oleh Umar bin Khattab. Tapi Khalid tidak pundung dan tidak menjadi barisan sakit hati. Tetapi beliau mengatakan tetap berperang walaupun diganti. Tiba-tiba mendadak diganti. Apa perkataan beliau? Saya berperang bukan untuk Umar bin Khattab sebagai presiden waktu itu kan. Saya berperang untuk Allah. Ada tidak ada jabatan panglima bagi saya, tetap saya akan berperang untuk Allah. Ini luar biasa ini ya. Khalid bin Walid. Nah, ternyata kenapa Umar mencopot Khalid bin Walid? Dia kasihan pada Khalid dan menjaga akidah umat Islam. Karena kalau dilanjutkan waktu itu dia sebagai panglima, khawatir ada kultus apa? Kultus. Karena orang sudah sampai ke tingkat itu. Kalau Khalid jadi panglima pasti menang. Padahal yang kemenangan siapa? Allah, bukan Khalid bin Walid kan? Ya. Nah, ini sudah sampai ke sana. Dan juga Umar menyelamatkan Khalid bin Walid supaya jangan sombong dia. Jangan sombong. Dan lain sebagainya. Banyaklah pelajaran ada pada waktu itu. Khalid bin Walid ketika menjadi panglima perang dengan Romawi, dia mengatakan begini. Ini ada sebuah perkataan yang menarik. Ji'tukum biqaumin yuhibbunal maut kama yuhibbunal haya. Jadi kami datang kepadamu wahai pasukan Romawi. Ya. Pasukan yang mencintai kematian sebagaimana mencintai kehidupan. Sebagaimana mereka mencintai kehidupan. Jadi ingin mengatakan bahwa kami ini orang-orang yang ingin mati dalam peperangan, kira-kira gitu ya, bukan ingin hidup, kan begitu. Jadi merindukan kematian dalam peperangan. Itu yang disampaikan Khalid bin Walid kepada pasukan Romawi. Jitukum biqaumin yuhibbunal maut kama yuhibbunal haya. Atau mungkin begini bahasanya. Engkau berhadapan sekarang dengan kita yang mencari kematian, yang menyenangi kematian sebagaimana menyenangi kehidupan. Nah, ini Bapak sekalian yang sekarang disampaikan oleh seorang pakar ya, orang Inggris kalau nggak salah ya, yang apabila kita ini memerangi umat Islam dengan perang menang gitu, maka bagaimana caranya ya? Dihancurkan akidahnya ya, dihancurkan akhlaknya.
dihancurkan juga peradabannya. Seperti itu. Sehingga timbullah isu dengan apa? Bozul. Sekarang perang peradaban, perang juga pemikiran, perang juga dengan apa namanya? Dengan ya perang akhlak ya. Ada agamisasi, demoralisasi ya, juga pauperisasi, kemiskinan, perang ekonomi Pak ya, dan lain sebagainya lah. Ini Bapak sekalian, maka itu sejarah memberikan pada kita fakta bahwa umat Islam itu kalau berperang mencari apa? Mati syahid. Itu bedanya dengan orang-orang yang tidak beriman. Dia perang mencari kekayaan, mencari kekuasaan. Orang beriman kalau perang mencari syahid. Makanya Khalid mengatakan, ji'tukum biqaumin yuhibbunal maut. Ya, kalian berhadapan dengan pasukan yang cinta terhadap kematian. Itulah yang menggambarkan api perjuangan umat Islam. Timbullah keberanian. Bapak rahimakumullah, maka untuk itu ya yang ketiga, agar kita menjadi orang yang berani, jangan takut karena kalau sudah ada dua penyakit itu, satu cinta dunia dan takut mati, maka orang akan menjadi pengecut. Jadi al-wahan, apa? Al-wahan. Jadi kenapa orang itu pengecut, tidak mau menegakkan kebenaran? Karena punya penyakit wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Maka yang ketiga, agar tumbuh keberanian, maka jangan takut mati. Yang keempat, yakin, tidak ragu. Nah, ini. Jadi kalau kita ingin menyatakan kebenaran, yakinlah itu benar. Karena ujungnya pasti kemenangan. Jangan ragu. Makanya dalam hadis dikatakan ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang ragu, ambil yang ya. Jadi memang perjuangan perlu keyakinan. Menegakkan kebaikan perlu keyakinan. Menegakkan kebenaran perlu keyakinan. Makanya salah satu karakter para nabi itu memegang kebenaran. Yang memegang kebenaran dengan penuh keyakinan, ya. Sehingga Allah berfirman, "Ya Yahya, khudhil kitab biquwah." Wahai Yahya, peganglah kebenaran dengan kuat, dengan kokoh, jangan ragu. Itu juga dalam surah Al-Baqarah kan ayat 2 Pak ya. Kalau kita yakin dengan Al-Quran sebagai petunjuk, jangan ragu kan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Supaya cepat, yang keberapa sekarang Pak? Yang kelima, tidak menomorsatukan materi. Jadi ini juga saya kira beririsan dengan dunia tadi. Jadi jangan sampai begini, ada perang Hunain. Bapak pernah mendengar perang Hunain? Belum ya? Ada perang Hunain, perang Butofan, perang Uhud, perang Badar ya. Perang Hunain itu umat Islam jumlahnya 10.000 Pak. Kalau Badar kan umat Islam jumlahnya 3.000 ya. Kemudian orang kafir 300 maaf. 300 ini 1.000. Ini menang Islam kan. Karena keberanian ya, dengan kesabaran, keuletan, ketangguhan. Perang Hunain umat Islam 10.000 jumlahnya. Banyak nggak Pak? Udah banyak. Tapi kalah ya. Perang Badar umat Islam jumlahnya 300, orang kafir 1.000, menang. Perang Hunain orang Islam jumlahnya 10.000, udah banyak. Orang kafir mungkin banyak, tapi kalah. Kenapa kalah? Karena tadi mementingkan kuantitas. Jadi mereka sudah berbangga-bangga dengan banyaknya pasukan. Kita pasti menang. Mual eleh, tingali, oba pasukan gitu. Nah ini iktarol muslimun bikasrotihim, itu begitu bunyinya. Iktarol muslimin bikasrotihim. Orang muslim bangga, sombong dengan banyaknya pasukan. Seakan-akan itu akan membuat mereka menang. Padahal yang menang bukan banyaknya, ya, tapi pada apa? Tadi keikhlasan, kesabaran, kesungguhan,
keuletan, keberanian membela kebenaran. Nah, ini perang Hunain. Maka untuk itu di sini disebutkan oleh oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 249. Ini tentang Jalut dan Tolut. Bapak pernah mendengar Jalut dan Tolut? Jadi kalau mau mudah dihafal, Jalut itu raja, Tolut juga raja. Dia punya pasukan masing-masing. Mana yang soleh dan mana yang nggak soleh? Kalau mau mudah, J itu jahat, itu Jalut. Kalau Tolut taat gitu. Jadi pasukan yang satu Tolut namanya. J-nya Jalut. Apa? Jalut. Tapi jangan J kemana-mana Pak ya. Ini Jalut Pak ya. J-nya Jalut. Kayak kebenaran amat ya. T-nya Tolut. Paham Pak? Ini pasukan Jalut dan Tolut. Apa waktu itu terjadi? Ketika Tolut itu dengan pasukannya menyeberangi sungai, Tolut mengatakan, ini dalam ayat itu, barang siapa yang meminum air sungai ini seteguk saja sedikit, itu golongan pasukan. Tapi kalau berlebihan, maka itu bukan pasukan. Begitu instruksinya kepada pasukannya. Ketika menyeberang sungai, ada sebagian yang meminum satu teguk aja, cukup berangkat, ikuti perintah Tolut. Tapi ada juga, jalan jauh, agak cair kan. Akhirnya apa terjadi? Ketika pasukan sudah berjalan jauh, mereka yang banyak minum lemas. Apa? Lemas. Ya, karena loba minum, kamarkaan, loba cair betul. Jadi lemas. Nah, itu ternyata itu hikmahnya ya. Lalu memberikan instruksi loba minum gitu. Padahal itu nggak didengar oleh pasukan. Nah itu Bapak sekalian dalam surah tadi, dalam surah Al-Baqarah ayat 249. Tapi menang sebagaimana perang Badar. Pada saat itu umat Islam jumlahnya berapa? 300. Nah ayat itu menjelaskan bahwa kam min fi'atin qalilah golabat fi'atan katsirah biiznillah. Ya, biiznillah. Wallahu ma'as sabirin. Jadi orang-orang yang meminum satu teguk itu orang yang sabar, dan kesabaran kunci kemenangan dalam perjuangan. Kesabaran melahirkan keberanian, begitu maksudnya. Tapi orang-orang yang tidak sabar dengan hausnya, dia meminum, ya tidak taat pada pimpinan, dia minum akhirnya kelelahan, ya hilang kesabaran, hilang kemenangan, dan hilang keberanian karena sudah lelah. Mereka mengatakan, waduh kita nggak akan bisa nih mengalahkan tentara Jalut karena sudah lelah ini, belum perang sudah capek. Tewalakaya, tahu Pak tewalakaya itu artinya? Tewalakaya itu karena tadi itu Bapak lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 249 itu tentang Jalut dan Tolut, berhadapan dua pasukan Jalut dan Tolut. Mana yang jahat? Jalut. Mana yang benar? Tolut. J jahat, T taat gitu ya, supaya mudah ya, mudah diingat. Nah ujung ayat itu adalah tadi am min fi'atin qalilatin golabat fi'atan katsiratan, ya biiznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Ada kelompok yang seperti itu berjuang atas dasar kesabaran dan keberanian sehingga mereka menang dalam berjuang. Bapak rahimahullah, itu yang kelima ya. Jadi tidak menomorsatukan materi. Jadi walaupun barangkali sedikit, tapi ada kesabaran, keuletan, kesungguhan, keikhlasan dan keberanian, pasti menang perjuangan. Ya. Tapi kalau banyak pasukannya tapi tidak ikhlas, sombong, ya, kemudian berpoya-poya, tidak sabar, kalah itu. Itu dibuktikan dalam perang Badar dan perang Hunain tadi sebagai perbandingan. Yang terakhir barangkali yang keberapa Pak? Yang keenam ya buah pendidikan. Jadi pendidikan itu juga perlu.
untuk menumbuhkan keberanian. Pendidikan sekolah, pendidikan rumah, pendidikan lingkungan, ya intinya pendidikan formal, non formal, informal ditumbuhkan ya Pak ya, pendidikan. Itu juga penting ya. Nah sekarang perlu juga di sekolah-sekolah juga memasukkan kurikulum asy-syaja'ah, asy-syaja'ah, keberanian. Karena orang tidak cukup jujur aja ya. Jujur, amanah, patonah, tabligh nggak cukup. Perlu syaja'ah, syaja'ah, perlu keberanian. Karena kalau orang jujur nggak berani, pasif juga barangkali. Ya maka perlu keberanian, menegakkan kebenaran dan keadilan serta kebaikan. Ini buah pendidikan. Maka dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah berikan pesan pada kita, takutlah engkau kepada generasi yang lemah di belakang. Jadi kita harus menekan orang-orang yang berani dalam menghadapi kebenaran. Dan yang terakhir Bapak sekalian, yang terakhir nomor 7 berarti ya, 8. Nomor 7 ganjil ya, nomor 7 yang terakhir ini insyaallah doa Pak. Banyak berdoa. Jadi doa itu akan mengundang keberanian dalam hidup kita. Ini Ibrahim contohkan dalam surah Ibrahim ayat 37. Jadi ketika menghancurkan patung-patung ya itu ada doanya ya. Ya doanya itu apa ya? Robbi, Tuhanku, innahunna adlal. Sesungguhnya orang-orang itu banyak menyekutukan dan patung-patung ini juga menyesatkan manusia. Katsirun minan nas, kebanyakan manusia. Jadi kenapa aku ya Allah mengajak manusia ke jalan Engkau? Kenapa aku hancurkan patung-patungan penuh keberanian gitu kan kira-kira kan? Karena patung-patung ini banyak menyesatkan manusia. Maka akhir daripada perjuangan itu Pak sekalian, dengan penuh keberanian itu ditutup dengan faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa mengikuti aku, merekalah golongan aku. Waman asoni, kalau mereka tidak ikut aku, bermaksiat kepada engkau ya Allah, ya sudah aku ajak mereka masih nggak mau mengikutiku, fa innaka ghafurur rahim. Fa innaka ghafur. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini sikap seorang nabi ketika berdakwah, tidak pundung. Pak? Tidak pundung. Jadi ustaz tidak boleh pundung dalam dakwah. Ya, tidak boleh Pak? Bosan dalam dakwah. Walaupun ya seperti Ibrahim kan, udah diberikan penjelasan yang gamblang kepada Namrud sampai dia bingung juga, tetap aja kafir. Ayahnya Azar diberikan juga penjelasan, tetap aja kafir. Sama dengan Kan'an. Nabi siapa tuh? Nabi Nuh, dia punya anak Kan'an. Dijelaskan oleh Nabi Nuh, tetap aja kufur. Nah, jadi itu para nabi itu tidak pundung, tidak kecil hati, tidak putus asa. Maka lihat redaksinya, ya itu surah Ibrahim ayat berapa? 37. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikuti aku, dia golongan aku, dia akan selamat. Waman asoni, barang siapa yang mengingkari aku, fa innaka ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Didoakanlah ya supaya mereka juga mendapat petunjuk. Itu Bapak kalian mengenai doa yang dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi intinya salah satu karakter yang wajib kita ikuti dari Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad ya, Nabi kita adalah sikap asy-syaja'ah. Sikap keberanian untuk menegakkan kebenaran, mengatakan kebenaran walaupun pahit, walaupun beresiko. Qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun pahit dirasakan. Nah, ini Mas. Walaupun pahit pasti benar. Kalau benar pasti bahagia, Pak. Sama dengan ini, Pak. Minum jamu, Pak. Tapi jamu yang manis, Pak ya.
minum obat. Walaupun pahit obat, tapi ujungnya sembuh. ada kenikmatan ya. Walaupun pahit, sama juga. Walaupun pahit dikatakan, tapi ujungnya kebaikan. Ini saja barangkali kajian hari ini mengenai sifat apa tadi Pak? Sifat berani. Mudah-mudahan kita juga termasuk golongan hamba-hamba Allah yang berani. Berani karena benar dan berani karena kebaikan. Ini saja, semoga kita panjang umur, sehat lahir batin. Tadinya saya mau sampai jam 6 karena mau ke Sagaranten juga sekarang.